Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Adib Mufti Hasibuan dengan NIM 230306070 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan lemak dan metabolismenya pada ternak ruminansia. Metabolisme lemak pada ternak ruminansia dimulai di dalam rumen dan dilanjutkan di dalam pasca rumen. Ketika lemak masuk ke dalam rumen, maka akan terjadi 3 proses utama, yaitu proses hidrolisis, proses biohidrogenasi, dan proses sintesis asam lemak oleh mikroba. Lebih dari 85% lemak terhidrolisis menjadi asam lemak bebas, gula, fosfat, dan gliserol. Gliserol dan gula akan mengalami proses perubahan menjadi asam lemak terbang atau volatile fatty acid atau VFA, dan kemudian VFA digunakan untuk membentuk sel mikroba rumen. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam proses yang pertama, yaitu proses hidrolisis atau lipolisis, yang merupakan proses pertama metabolisme lemak. Nah, dimulai dari ikatan trigliserida, fosfolipid, dan ester glikolipid akan terputus yang dilakukan oleh bakteri rumen. Lalu, bakteri rumen yang menghidrolisis lemak seperti Anaerofibrio lipolytica dan Butyrifibrio phosphorylate yang akan mengeluarkan enzim lipase, galaktosida, dan fosfolipase. Proses ini menghasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa yang siap untuk metabolisme lebih lanjut. Asam lemak tak jenuh atau asam linoleat dan asam linolenat juga akan ditemukan di dalam proses ini, yang kemudian akan terpisah dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah terpisah, maka asam lemak tersebut akan diubah menjadi VFA yang kemudian akan digunakan untuk membentuk sel mikroba rumen. Lalu selanjutnya masuk ke dalam proses yang kedua, yaitu biohidrogenasi. Merupakan proses kedua yang itu terjadi pada asam lemak tak jenuh yang dihasilkan dari proses hidrolisis di dalam rumen. Ikatan cis diisomerisasi menjadi bentuk trans. Isomerisasi menyebabkan penguraman asam lemak tak jenuh. Proses biohidrogenasi asam lemak yang tak jenuh akan menjadi asam lemak jenuh, serta proses konjugasi pada asam lemak tidak jenuh sehingga terbentuk asam lemak konjugasi, contohnya conjugated linoleic acid atau CLA. Sebagian kecil asam lemak esensial yang lolos dari proses di dalam rumen sudah dapat memenuhi kebutuhan lemak. Nah, selanjutnya adalah sintesis asam lemak oleh mikroba. Nah, asam lemak yang disintesis secara de novo sebagian besar terdiri dari C18 dan C16. Sejumlah besar aktivitas radiasi dan asam asetat atau glukosa dimasukkan ke dalam lipid mikroba sebagai asam lemak karbon berantai lurus dan bernomor genap. Propionat atau valerat yang disubstitusi dengan asetat menghasilkan LCFA, karbon rantai lurus bernomor ganjil dalam mikroba ruminal. Dalam jalur ini, dihidroksi C10 akan menengahi dalam sintesis asam lemak mengalami proses membentukan ikatan rangkap cis 3, bukan ikatan rangkap trans 2. Dalam ikatan rangkap yang dipindahkan dapat terjadi. Akibatnya, ikatan rangkap dipertahankan melalui pemanjangan dan semua putaran loop sekuen dari siklus menghasilkan C6 dan cis sebagai produk akhir. Nah, ikatan rangkap tunggal juga dapat dibentuk pada bakteri ruminal dengan aksi desaturase anaerobik pada asam stearat. Asam lemak tak jenuh ganda tidak disintesis secara tunggal oleh bakteri, kecuali pada bakteri Cyanobacteria. Oleh karena itu, asam lemak tak jenuh ganda yang ada di dalam ruminal mikrobis kemungkinan besar merupakan hasil pengambilan asam lemak yang telah dibentuk sebelumnya secara eksogen. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.